Setiap hewan memiliki peran khusus pada ekosistemnya masing-masing. Salah satu hewan besar di Indonesia yang memiliki peran penting adalah gajah Sumatera. Namun, bagaimana jika terdapat hubungan yang tidak harmonis di dalam ekosistem tersebut? Kami dari kelompok 4, dengan nama Carcinoscorpius rotundicauda, akan membahas mengenai konflik antar gajah dan manusia di Aceh. Pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018, telah dilaporkan 2 kasus kawanan gajah merusak kebun kelapa sawit milik warga pada 2 lokasi yang berbeda, yaitu di Desa Sibintang dan Desa Pulau Tengoh, Aceh Barat. Pihak yang berwenang segera mengambil tindakan karena lokasi yang telah dirusak oleh kawanan gajah tersebut berdekatan dengan pemukiman warga. Pada Sabtu 30 Juni 2018 siang hari, tim dari Conservation Response Unit Alukuyun yang berada di Kecamatan Woyla Timur dengan cepat melakukan tindakan untuk mengusir kawanan gajah dari Desa Sibintang. Walaupun selama proses pengusiran kawasan tersebut diguyur oleh hujan, tim dari Conservation Response Unit Alukuyun membawa gajah yang telah dijinakkan untuk memastikan bahwa kawanan gajah tersebut telah meninggalkan kawasan pemukiman warga setempat. Diperkirakan kawanan gajah pergi mencari makanan di kebun warga setempat dari pukul 7 malam hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Setelah diusir dari Desa Sibintang, kawanan berpindah ke Desa Pulau Tengoh. Tindakan yang dilakukan oleh tim untuk mengusir gajah dari kawasan tersebut adalah dengan menggunakan petasan yang diledakkan dari jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan kawanan gajah dari kebun dan pemukiman penduduk. Kerusakan yang disebabkan oleh kawanan tersebut pada 2 lokasi diperkirakan mencapai 40 hektar. Sawit yang telah dirusak semua dicabut dan tidak bisa ditanam kembali. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik gajah dan manusia di Aceh terjadi karena habitat gajah dijadikan lahan perkebunan dan pemukiman masyarakat. Sekitar 85% habitat gajah dijadikan perkebunan. Permintaan konversi hutan untuk kepentingan pembangunan perkebunan terus mengalami peningkatan yang pesat, sehingga luas hutan terus mengalami penurunan. Setengah dari hilangnya luas hutan ini adalah akibat dari ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri adalah salah satu penyebab berkurangnya tutupan hutan dan menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat. Fragmentasi habitat menyebabkan banyak gajah Sumatera yang datang ke perkebunan masyarakat, sehingga tanaman dan perkebunan masyarakat dirusak oleh gajah Sumatera. Gajah sering dijumpai di perkebunan ubi, kebun kelapa sawit, dan hutan sekunder serta lahan yang dibiarkan bersemak oleh pemiliknya. Gajah menyukai tempat ini karena banyak terdapat rumput dan terdapat garam mineral. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap gajah sebagai hama perusak perkebunan mereka. Gajah sering menelusuri daerah jelajahnya atau disebut home range untuk mencari makan. Dan tidak jarang juga, daerah pemukiman dan perkebunan masyarakat menjadi daerah home range kawanan gajah. Warga setempat mencegah gajah masuk ke perkebunan dan pemukiman mereka, biasanya menggunakan mercon, obat bambu, dan meriam karbet. Dr. Hewan Muhammad Tauhid Nur Salim dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM mengatakan, menurunnya jumlah populasi gajah juga disebabkan kebijakan pembangunan rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang kurang berpihak terhadap sektor konservasi. Bahkan, pembangunan jalan dan infrastruktur lain banyak yang melalui daerah taman nasional, sehingga mengganggu habitat gajah. Kasus konflik gajah di Aceh. Berdasarkan data BKSDA Aceh, jumlah konflik gajah di Aceh dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 tercatat terjadi 39 kasus konflik, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 44 kasus. Jumlah konflik kembali meningkat pada tahun 2017, yaitu tercatat sebanyak 103 kasus konflik. Dan jumlah kasus mulai turun pada tahun 2018 menjadi 73 kasus konflik, sebelum kembali meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 107 kasus konflik. Dalam konflik yang terjadi dalam jangka waktu 2016 hingga 2020, tercatat 38 ekor gajah mati. Dari kematian gajah-gajah tersebut, 74%-nya disebabkan oleh konflik, 14% oleh perburuan, dan 12% karena mati alami. Kasus terakhir yang tercatat oleh BKSDA Aceh yaitu ditemukannya tulang belulang 5 ekor gajah Sumatera di wilayah Kampung Peria, Kecamatan Pasiraya, Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 1 Januari 2020. Bangkai gajah tersebut ditemukan di dalam perkebunan kelapa sawit milik warga dan diduga mati akibat terkena serangan arus listrik yang ditimbulkan oleh kabel listrik yang terpasang setinggi 1,5 meter.
Kasus serupa juga ditemukan di wilayah desa Tuipuria. Gajah tersebut mati karena terkena sengatan arus listrik yang harusnya berasal langsung dari jaringan PLN, tanpa alat pelacak kilowatt jam atau kWh meter. Arus listrik yang berasal langsung dari jaringan PLN memiliki minimum tegangan sebesar 20 kV. Dan jika terdapat manusia atau satwa terkena sengatan listrik tersebut, maka akan melekat kabel tersebut dan dapat menyebabkan kematian. Dampak yang ditimbulkan dari masuknya gajah ke perkebunan kelapa sawit, tentu yang terdampak merupakan dua belah pihak tersebut. Pada sisi gajah, selain hilangnya habitat akibat meluasnya perkebunan kelapa sawit, menurut data IUCN, 69% habitat gajah di Pulau Sumatera telah hilang akibat deforestasi dalam 25 tahun terakhir. Hal ini juga berdampak pada hilangnya kepercayaan warga dalam melindungi gajah tersebut. Dan tentu hal tersebut juga berdampak pada menurunnya populasi gajah, yaitu menurut WWF, populasi gajah Asia telah menyusut sebanyak 50% sejak tahun 1900-an. Saat ini, 50.000 ekor gajah Asia tersebar di 13 negara, dan 2.400 ekor diantaranya berada di Pulau Sumatera. Sedangkan pada sisi manusia, perkebunan kelapa sawit milik warga maupun milik perusahaan juga mengalami kerugian, seperti pada kasus ini di kawasan Gampong Pulo Tengah, Pantai Ciremen, Kabupaten Aceh Barat. Kerusakan lahan pertanian, khususnya sawit, mencapai 25 hektar dengan umur tanaman 2-3,5 tahun setelah tanam. Kondisi di lapangan, semua batang sawit tercabut dan tak bisa ditanam kembali. Selain kerugian harta, kerugian jiwa dari konflik gajah dengan manusia ini pun tak terbendungkan. Diketahui menurut BKSDA Aceh, pada Agustus 2019 saja, sudah tercatat ada 2 korban, yaitu 1 orang meninggal dunia dan 1 luka berat patah tulang di Pidijaya. Dan tak hanya dari kedua belah pihak saja yang terkena dampak dari konflik ini, namun juga dapat berdampak kepada ekosistem di sekitarnya. Sebab gajah Sumatera merupakan mamalia terbesar yang hidup di Indonesia dan secara spesifik hanya dapat dijumpai di Sumatera. Kemampuan menyebarkan biji-bijian dan ekosistem hutan menjadikan mamalia ini sebagai spesies payung atau umbrella species. Di musim kemarau, gajah memenuhi kebutuhan air bagi seluruh makhluk hidup di sekitarnya dengan menggali tanah untuk mencari air menggunakan gadingnya. Keberlangsungan hidup gajah dengan demikian perlu dipertahankan. Penanganan yang dapat kita ambil dalam kasus yang telah kita amati adalah yang pertama, menetapkan moratorium permanen atas pembukaan hutan primer di seluruh Indonesia, yang merupakan langkah positif yang menunjukkan adanya komitmen untuk melindungi dan menumbuhkan kembali kawasan hutan yang menjadi habitat terakhir gajah Sumatera. Yang kedua, menghentikan penerbitan izin baru atau pembukaan lahan untuk minyak kelapa sawit dan meninjau kembali izin perusahaan minyak kelapa sawit yang ada. Yang ketiga, perlunya intervensi pemerintah untuk menegakkan moratorium dengan memberlakukan sanksi untuk melindungi kawasan hutan yang tersisa di wilayah konsesi kelapa sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan hujan kritis yang menjadi habitat gajah. Sekian pembahasan kelompok kami mengenai konflik antar gajah dan manusia di Aceh. Semoga dengan menyaksikan video ini, pengetahuan mengenai keadaan habitat hewan liar yang ada di Indonesia menjadi semakin luas. Mungkin saja kita bisa membantu melindungi habitat mereka di kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam lestari.